Nah, ceritanya gimana tuh? Ulang tahun PAMI. Ulang tahun PAMI Jakarta Selatan. Coba lo, Raja Dangdut di stop sama dia loh, coba. Ya kan gue orangnya nothing tulus. Iya. Terus karena gue sifat gue gini. Ketika gue berbicara, lu nggak demen, ya nggak apa-apa. Terus lu nggak mau kenal, ya nggak apa-apa. Emang awalnya gue nggak kenal lu, gue itu begitu aja. Nggak kenal gue, emang gue nggak kenal lu awalnya. Ulang tahun PAMI Jakarta Selatan, Abah ente nyanyi nih. Ada aja. Tiba-tiba berbisik nih, Bunda Kayo. Saat itu gempa Jogja. Mereka mau nyari dana. Gempa Jogja, bro. Bang Uji, ini gimana ya supaya kita bisa, panitia bisa nyumbang duit buat gempa Jogja. Oh tenang, Abah ente lagi nyanyi berang nenek panggung. Stop, gua kata gitu, stop tuh bapak lu nyanyi. Orang bingung, wih, Rhoma Irama lagi nyanyi di stop. Abah ente cuma ngomong gini doang nih, megang gitar, tapi nggak diiringin soneta. Nah, Ji kata panitia nyari duit, terus gimana caranya? Tahu deh, ente diam aja, ikutin apa yang ente omongin. Ane lelang suara Abah ente. Dalam tempo 40 menit ane dapat 82 juta saat itu. Ane cuman bilang gini, Rhoma Irama suaranya gua lelang. Siapa yang paling terbesar dia berhak menentukan Rhoma Irama nyanyi lagu apa dan dia berhak untuk duet bersama Rhoma Irama. Abah ente ngomong-ngomong lagi kalau mau begini kata bapak lu. Secara kan takutnya dia ada yang lupa. Iya kan, kalau misalnya ada orang minta lagunya ini dia lupa, ayo. Ya itu makanya bilang lagi kalau mau begini gitu kan. Shh, udah tenang. Tapi akhirnya bapak ente terima tuh. Karena tahu gue begitu. Dan kata Oma, ente inget gak tuh? Akhirnya yang tertinggi itu ada orang requestnya lagu apa tuh? Si Buta duet tuh. Berat bagi orang yang gitu tuh. Iya. Itu yang menang. Gue sistemnya kenapa dapat 80 juta misalnya. Oke Bang Nyaka berapa duit nyumbang 1 juta? Taruh dulu duit 1 juta di kardus. Gua kata gitu. Jangan cuma 1 juta duitnya ntar enak aja lu. Iya. Lu jangan gaya gitu kabur lagi. Kabur. Taruh dulu duit 1 juta lu. Taruh Jaka 1 juta. Ayo ada lebih dari 1 juta gitu kan. Si kampret nih. Gua 2 juta, masukin 2 juta lu. Terakhir orang Priok. Saya 20 juta, masukin. Ada yang berani lebih dari 20 juta? Nggak ada, menang lu. Lu mau nentuin lagu apa? Gua gitu dulu. 82 juta kirimin ke gempa Jogja. Wah, karena bapak lu persis tahu siapa gua orangnya nggak punya motif macem. Bener. Seumur umur gua kenal bapak lu di PAMI tahun 97, dapat duit berapa lu baru 2 kali. Juga belum lama tuh, setahun yang lalu. Pertama 300, yang kedua gope. Kenal dari 97 ngawel. Baru terima duit bapak lu 800.000 gue 2 kali. Satu 300, satu 500. Yang 300 di Radio Hot. Yang 500 di Soneta. Dan gue gak pernah minta. Tapi dia ngeliat kayak bapak gue, ngeliat mukanya gue melas. Lu gak punya ongkos, Ji? Nih. Gue pulang. Dia emang ngomongnya gue pantang minta duit. Iya, gue demen kayak begini nih. Nah, gue miskin tapi harga diri mesti dijunjung. Iya dong. Kata bapak gue, harga diri dubun-ubun, Ji. Bener. Iya bener itu. Gue belain jalan kaki gue. Gue cari tuh yang bisa gue gade. Jam buat ongkos. Pulang. Daripada gue minta sama orang. Iya. Mungkin bapak lu seneng sama gue begitu kali. Walau alam sih. Ya, banyak kenangan bapak lu sih. Nah, bro. Sekarang ini PAMI lagi apa nih programnya nih? Ini acara kan LCLD, kita lagi bikin lomba cipta lagu dangdut tingkat nasional. Ini yang ke-5. Tapi sebenarnya LCLD-nya itu sendiri sudah ke-6. Cuman LCLD pertama itu tingkatnya masih Jabodetabek. Yang kedua, ini bukan lomba nyanyi ya, lomba cipta lagu. Ini lomba cipta lagu. Kalau nyanyi ntar ente daftar rugian nih. Iya, terus. Jadi lomba cipta lagu dangdut yang ke-5 tingkat nasional. Yang ke-5 nih. Sebenarnya LCLD-nya yang ke-6. Kenapa? Bicara tingkat nasional baru yang ke-5. Tapi kalau bicara LCLD-nya udah ke-6. Karena LCLD pertama tahun 79 itu masih tingkat Jabodetabek. Gitu. Tingkat nasionalnya mulai LCLD kedua sampai yang kita mau bikin sekarang 2022. Gitu. Nah, apa ente tuh gila. 2000 terakhir LCLD keempat 2013 kan orang daftar. Kemarin kan pandemi tuh. Ya sebenarnya kita mau bikin 2019 kan ini acara lomba ini program 5 tahunan bro. Oh 5 tahunan kita ya? Mau bikin 2019 karena terakhir 2013 ya.
Kita mau bikin 2019 pandemi, nggak boleh ngapa-ngapain. Abah ente larang. Begitu ada pengumuman pemerintah kemarin, "Wih, kita udah bebas masker," kata Pak Jokowi, kan gitu ya? Iya. Abah ente manggil rapat pleno. Bikin lomba cipta. Wah, Abah ente emang asik tuh. Wow. Ini pandemi baru bangun, pendaftaran gratis, jangan disuruh daftar, jangan disuruh bayar. Oh, free tuh? Gila nggak lo? Jadi peserta tidak dipungut biaya ya? Nggak ada pendaftaran, bayar gitu, gocap kalau nggak salah. Nah ini sekarang malah gratis, hadiah lebih gede lagi. Hadiah berapa hadiah? 50 juta gratis, hadiah pertama. Gila. Kalau sama Mbak ente, kasih nih orang mau pandemi, jangan dikenain susah, jangan pakai pendaftaran, kasih free. Hadiah naikin, kasih girang, kali aja buat modal dagang, pandemi baru selesai nih. Cuman kan masalahnya hadiahnya dari mana tuh? Ini lagi kita pikirin nih. Dari mana Bapak ente kan nentuin doang. Astagfirullah. Ji, maaf ya Ji, jadi curhat nih tempat anak ente. 50 juta. Total hadiah kalau nggak salah 150 juta apa? Buat pemenang totalnya 150. Hari gini bro nyari 250 juta. Ya. Di 100.000 ya kita berantem dulu. Ini nyari 150 juta. Bah. Tapi tujuannya bagus. Keren. Jadi kita udah mulai jurinya siapa aja bro? Aneh nggak bisa sebut. Oh nggak bisa ya? Yang jelas gini. Kenapa aneh nggak bisa sebut? Kalau aneh sebut, ente bikin lagu bisa suruh kasih Jaka atas nama Jaka. Iya. Ente telepon nama juri yang aneh sebut. Itu judul lagunya untuk punya tuh. Mengantisipasinya. Nah, kita yang menghindari untuk kong kali kong karena kita sudah semenjak tahun 2013 juri itu ketika penilaian terakhir kita inepin bro. Waktu 2013 itu 3 hari para juri kita inepin di Putri Duyung, handphone kita ambil. Gila nggak lu? Nggak boleh pegang handphone. Tidak ada komunikasi. Jadi ada handphone bunyi, panitia yang jawab, "Halo, siapa nih? Perluan apa?" "Oh, saya anaknya." Baru boleh ngomong. Untuk menghindari kong kali kong. Itulah hebatnya Pami. Itu selama berapa hari itu? 3 hari. 3 hari nggak boleh pegang HP tuh? Nggak boleh pegang HP. Handphone panitia, tapi kalau dalam telepon kita layanin. Lu siapa? Anak, bini, baru kita kasih. Tapi ketika sebut nih Vicky nih, perlunya apa Pik? Nggak bisa ngomong kan lo? Nanti aja, lagi kerja. Itu kita pengen ini loh, lomba yang sesungguhnya tidak ada kong kali kong, menghindari intervensi. Panitia juga nggak bisa ngomong macam-macam ke juri, dan juri juga nggak bisa kong kali kong sama orang. Dan juri kenapa? Juri itu hanya dengar lagu, tidak pernah tahu ini lagu siapa yang punya. Oh, juri sendiri juga nggak tahu nih lagu siapa. Ya? Kita dengerin set lagu cuma langsung nah. Ini ciptaan siapa yang kita nggak kasih tahu tuh. Nanti begitu udah set baru tahu. Oh ternyata si oleh-oleh lagu si Nanang. Oh yang kedua judulnya apa gitu. Oh punya si Toto Anggit. Juri itu nggak tahu. Tahunya ketika pengumuman. Itu maksudnya kita agar ini lomba adalah benar-benar murni profesional, akuntabel, dan jurinya punya kapabilitas yang tinggi. Juri udah pasti juri papan atas semua deh nih. Aneh sebutin nih, nggak mungkin orang mau berani telepon Abah ente. Juri utamanya ketua dewan juri Roma Irama. Ayo siapa yang mau kong kali kong sama Roma Irama? Yang lain gua nggak sebut, yang lain bisa aja di kong kali kongin. Wah lu jangan kan gue bilang bisa aja. Oh iya. Bisa aja berarti belum tentu. Tapi kalau Roma Irama gue berani sebut ketua dewan juri, emang ada yang berani kong kali kong Roma, yang ada dimaki-maki. Yakin gue. Gitu. Jadi jadi kita udah mulai untuk LCA di 2022 ini kita buka mulai 13 Juni sampai 13 Juli. Kalau selama ini orang ngirimin pakai CD, pakai apa segala macam. Yang ente inget itu peserta dari mana aja? Se-Indonesia Pak. Se-Indonesia itu. Dari Papua pun ada. Yang sekarang 2022 juga ada. Dari Papua sudah ada. Pencipta perempuan ada juga nggak biasa? Banyak. Ini tapi khusus dangdut ya? Ya dangdut lah. Lagu dangdut. Kami masa kita bikin lomba lagu pop kali gitu. Nah judulnya itu Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut. Udah nggak mungkin. Ente pertanyaannya itu payah juga nih. Udah pasti dangdut lah. Gitu loh. Nggak bisa. Kali pop bisa aneh mau masuk. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Lagian yang nyanyi siapa lagu ente? Nggak ada yang nyanyiin. Khusus dangdut. Khusus dangdut lah. Jadi 13 Juni sampai 13 Juli. Kalau kemarin kita cukup kirim syair, bikin VCD, kirim ke sekretariat panitia. Sekarang enggak. Kita mau ajarin pinter para pencipta.
Ini udah era digital. Oke. Jadi isi formulir, kirim lagu melalui Google Form. Keren kan? Lo sendiri pasti nggak ngerti lo Google Form. Pernah ada yang protes sama gue. Tahu ada orang gue panitianya. Budi lu nyusahin kan gue gaptek. Emang lo nggak punya anak? Gue jawab. Lu bapaknya mungkin tolol, gue bilang. Masa anak lu ikut tolol nggak ngerti Google Form? Ya enggak, anak gue ngerti. Ya tanya sama anak lu. Tapi kalau anak gue nggak bisa, emang lu hidup di hutan nggak punya tetangga? Pasti ada tetangga lu yang ngerti. Tanya tetangga lu. Lu belajar. Mau sampai kapan dangdut gaptek? Gue katanya. Makanya panitia LCLD sekarang pakai teknologi, pakai Google Form, semuanya ada di situ, formulir, upload, cara isi di situ ya. Yes. Jangan sampai dangdut terjajas terus, bro. Digital kagak ngerti. Tapi kan dangdut alhamdulillah. Tapi terbukti ada yang nanya gitu. Jigo gaptek, ya belajar. Masa anak lu tolol juga, gua kata. Bro, tapi sekarang alhamdulillah nih, ya nggak, dangdut udah nyampe ke Amerika. Gua telat, bro. Telat ya? Telat ya? Info itu udah telat. Jadi gimana itu? Dangdut ke luar negeri, internasional sebenarnya sudah dari tahun 84. Ingat Kamale Malik dan Renol Pangabean bersama Tarantulanya. Itu di Taman Tosuba sudah menyanyikan lagu gue lupa lagunya apa. Tapi tahun 84 sudah main di Jepang. Kamale Malik, Renol Pangabean bersama grupnya Tarantula. Amerika sudah mengenal dangdut tahun 97, bro. Ya. Cuma memang media kita tuh kan kadang sama dangdut agak jijik. Begitu dangdut agak alergi ya. Bener, penyanyi dangdut di luar negeri banyak. Dangdut itu kan hanya menghibur TKI. Emang lagu orang-orang pop nggak hibur TKI sama? Benar. Nah, kekurangan dangdut adalah tidak bisa menjaga relationship dengan para teman-teman media. Orang-orang dangdut itu, mohon maaf nih, gue orang dangdut. Itu buat koreksi diri gue juga. Orang dangdut itu kelemahannya adalah tidak bisa membina hubungan dengan teman-teman jurnalis, teman-teman media. Mereka menghubungi media, menghubungi wartawan, kita ada perlu. Tapi teman-teman di luar dangdut itu ada perlu nggak perlu hubungan dengan wartawan baik, masih bersahabat sapa-sapa. Jadi ketika dia pulang ke luar negeri, walaupun menghibur pembantu juga di sono, sama dengan penyanyi dangdut yang menghibur pembantu di sono, penyanyi non dangdut di luar dangdut diliput, bro. Wah, korban mereka siap ngasih ongkos dari rumahnya atau dari kantor itu media ke bandara, kan perlu bensin, diongkosin untuk ngeliput. Bukan bayar ya, bukan bayar pemberitaan, tapi mikirin ongkosnya. Dangdut kagak. Woi, gue baru pulang nih, tapi nggak mikirin ongkosnya. Siapa lu? Tuh jeleknya dangdut tidak bisa membina hubungan dengan teman-teman media. Gua harus akuin jujur. Kelemahan kita itu. Tapi kalau lebih cara ngetop, udah ke luar negeri. Yang gua catat pengamatan gue di dunia dangdut dari 84, Tarantula Kamale Malik dengan Renol Pangabean sudah tampil di Tosuba. Itu di Jepang. Yes. Tahun 84. Yes. Amerika dari mulai 97. Gitu loh. Jadi dangdut tuh sebenarnya udah go internasional. Udah go internasional. Aduh, bapak gua ke Amerika. Itu tahun 99. Yes. Udah main di Amerika di yang kemarin lagi diributin tuh. Sama siapa? Bapak lu yang mau main juga nanti Oktober kalau nggak salah di Amerika di situ tuh. Square gitu. Pokoknya ada square tuh. Bapak gue 99 udah main di situ, bro. Cuman bapak gue kan orangnya begitu. Yang penting gue duit nggak perlu terkenal tuh. Bapak gue jelek itu. Bapak gue udah main di Amerika. 99 ya? Yes. Bapak gue udah ke Taiwan. Walaupun ngibur pembantu. Tapi kan bicaranya dangdut di luar negeri. Panitianya pembantu, tapi kan yang nonton oh, panitia pelajar Indonesia yang ada di sana. Tapi kan yang nonton hanya itu, orang di lapangan umum. Arti kan secara nggak langsung juga dangdut didengerin oleh orang yang di luar panitia tadi. Secara otomatis. Yes. Jadi kalau orang dangdut terkenal sekarang udah telat info lo. Gitu loh. Nah itu kekurangannya tadi. Orang dangdut gagal atau kurang bisa membina hubungan dengan teman-teman media. Jadi gini, bro. Sekarang ini udah banyak nih, maksudnya bule-bule Amerika membawakan lagu-lagu dangdut gitu ya. Artinya kan ya khususnya buat kebanggaan kita nih sebagai warga negara Indonesia gitu kan ya. Itu yang aneh maksud. Risa Asnan sekarang tinggal di Amerika. Sudah memperkenalkan dangdut dari tahun 2000.
Oke. Dan dia tiap tahun menyelenggarakan talent show dangdut. Kalau di sini semacam KDI, semacam dangdut akademi. Itu mainnya di Washington DC, namanya Risa Asnan. Dia bikin komunitas dangdut namanya Dangdut in Amerika. Nggak ada yang tahu kan? Tadi karena orang dangdut gagal atau kurang bisa membina hubungan dengan media. Tahun 2000 udah banyak orang bule tuh yang di Amerika nyanyi dangdut, bro. Udah banyak ya tahun Banyak. Risa Asnan tiap tahun bikin talent show tuh semacam KDI. Dan pesertanya tidak boleh ada orang Indonesia. Gila kan lo? Jadi bule semua. Boleh, yang hitam, yang putih, yang kuning, yang biru. Matanya ada yang melotot, ada yang ngerem gitu. Ada. Kalau enggak, ente tadi nyebutin yang bule, yang hitam, yang putih, maksudnya apa? Bule kan agak warna merah-merah. Rambut apa? Kulit. Maksudnya warna dari kulit. berbagai negara. Kalau warna rambut ente bisa ngikut tuh berarti. Putih. Ah, kan kampret. Gue udah paham. Omongan lo kemana gue udah taker. Jadi telat. Risa Asnan udah membuat hal itu dari tahun 2000. Berarti udah 22 tahun. Udah lama berarti ya. Dan salah satu penggagas yang Fitri Karlina itu Risa Asnan sering jalan. Terakhir Fitri Karlina nyanyi di sana. Iya. Square apa sih namanya itu di Amerika? LO-nya ya Risa Asnan itu, bro. Dan PAMI perwakilan Amerika ketuanya Risa Asnan. Karena penghargaan kita pada Risa Asnan, makanya dia sebagai perwakilan PAMI di Amerika. Bentuk PAMI itu di luar negeri bisa nggak, bro? Dan itu buktinya Risa Asnan di Amerika. Oh, itu PAMI. Banyak anggotanya orang bule-bule jadi anggota PAMI yang di Amerika. Oh. Yang pada nyanyi-nyanyi dangdut di Amerika, anggota PAMI, bro. Oh, itu anggota PAMI itu mereka tuh. Nah, kekurangannya yaitu tadi dangdut kurang bisa membina hubungan baik dengan teman-teman media. Mana tahu media kayak gini. Teman-teman jurnalis. Untung lo undang gue jadi bisa gue ngobrol nih. Gue kasih tahu ke orang-orang kan gitu. Kita udah ada di Malaysia. Kita punya di Singapura. Kita kayak Porsa. Iya. Ada perwakilan di luar negeri. Kayak Porsa. Orang tahu nggak ada? Karena Porsa juga itu sama kayak PAMI. Kurang bisa menjaga hubungan dengan media tuh. Saya kasih kabar, blang. Publikasinya jadi ini ya. Jadi... Orang tahu. Di Amerika PAMI ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, di Vietnam ada. Ini kita lagi jajaki. Oh, Korea ada. Korea ada PAMI. Yes. Tapi memang pengurusnya masih orang Indonesia, tinggal di sana. Anggotanya orang dangdut yang hobi dangdut. Masuk PAMI setempat. Ya gitu, bro. Keren ya? Nggak keren sih, buat gue biasa aja. Ciam lagu. Keren ya PAMI ya tuh. Ya itu karena kurang promonya. Makanya sejak 2017 ini gue coba, kebetulan gue di PAMI adalah Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Gue coba jaga hubungan baik. Dan PAMI sudah punya radio partner se-Indonesia sebanyak 165 radio. Berpartner tuh. Jadi PAMI bikin acara apa, selalu spotnya ada di 165 radio se-Indonesia. Dan kayak kemarin launching, gua undang, alhamdulillah wartawan yang gua undang 5, yang datang 30. Wih. Yang diundang 5, yang datang 30. Yang datang 30. Yes. Seluruh TV yang gua undang 3. Gua tahu. Ketika lo baik sama 3 wartawan ini misalnya, gua undang cuma 3 ini. Dia ngomong sama temennya yang lain. Gue undang masih Oji nih, launchingnya LCLD. Datang tuh. Cuma itu yang kemarin di TVRI. Yes. Acara ya? Yes. 30 yang gundang 5. 3 infotainment, 2 .com itu. Datang 30 alhamdulillah. Oke, itu bro. Karena gue sadar dangdut dan khususnya PAMI dulu kekurangannya adalah kurang bisa membina hubungan baik dengan teman-teman wartawan. Jadi info apapun orang nggak pernah tahu. Karena kadang kita perlunya kita menghubungi wartawan kalau ada perlu doang. Woi, gue bikin acara nih. Emang lu siapa, bro? Kita sama anak aja jarang bersapa ya, kita domelin anak kita. Apalagi kita sama wartawan, kita butuh. Saling butuh sih sebenarnya. Cuman kan yang namanya artis bukan cuma kita doang. Ya banyak lah. Ketika lu sombong, emang siapa? Emang gua nggak bisa wawancarain yang lain, kan gitu. Ya. Gue jadi ngajarin orang ya. Astagfirullah. Ya bukan rata-rata sih. Ada yang begitu, ada memang. Ada gitu. Jadi gue yang baik ngomong ya. Jadi gue yang baik ngomong ya. Aneh demen. Ente gedek nih.
Bro, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir nih, bro. Apa itu? Tadi kan kita udah membahas nih, artinya tentang PAMI tadi tuh ya. Ya, bikin lomba cipta lagu dangdut mulai 13 Juni sampai 13 Juli melalui Google Form. Oke. Nah, jadi kalau mau daftar, info lanjutannya kalau gua nyebutin ini kan gue ribet, ada angka-angka gitu kan. Iya. Jadi untuk info lanjutannya bisa follow IG Instagramnya DPP PAMI @DPP PAMI, huruf kecil semua nyambung. Oke. Itu Instagram DPP PAMI. Dan kalau untuk halaman Facebooknya itu ketik aja LCLD PAMI, PAMMI. Info lanjut linknya ada di situ. Syarat dan ketentuan itu, hadiah-hadiahnya apa ada di situ komplit. Bisa ditanya di sana. Artinya masih bisa daftar ya? Sampai 13 Juli tutup. 13 Juli tutup. Jam 12 malam. Nah, ini peserta udah ada berapa nih yang masuk? Ente hafal nggak? Kalau lagu sudah masuk 167 lagu sampai saat Ane datang ke sini 167 lagu dari sekian peserta. Oke. Satu peserta maksimal 2 maksimal 2 lagu. Dan iringan musik tidak boleh jadi. Hanya satu alat musik, gitar doang. Akustikan gitu ya. Ada yang nanya nih, kalau organ tunggal gimana? Ya organ tunggal lo pakai piano toh. Pianoan aja. Nggak bisa ada suara gendangnya, nggak ada suara sulingnya. Itu artinya lo udah beraransemen, udah lengkap. Kenapa demikian? Karena ketika nanti si pencipta lagu ini lagu juara, kita sudah siapkan seperti sebelum-sebelumnya aransemen. Arranger kita yang kita siapkan tuh nggak main-main, bro. Jadi PAMI menyiapkan arrangernya. Iya, dari tahun ke tahun, dari setiap penyelenggaraan penyanyinya kita udah siapin sesuai dengan karakternya masing-masing. Arranger kita udah siapin dengan kemampuan masing-masing dengan karakter lagu, karena kan setiap arranger sama kayak penyanyi punya khas dan karakter sendiri-sendiri. Gitu kan? Kayak oleh-oleh. Oh, ini karakternya Rita Sugiarto nih waktu LCLD 2013. Ya buat Rita Sugiarto tuh lagu oleh-oleh. Gitu. Jadi kita nyiapin penyanyi sesuai dengan lagu yang sebagai penang, kita cari tuh karakternya untuk penyanyi siapa yang cocok. Terus kenapa harus iringan satu cara? Karena kita sudah siapin arranger. Karena bisa jadi selera panitia musiknya berbeda dengan selera si pencipta. Kan gitu, makanya kita siapin arranger. Bukan kita berarti sok tahu, cuman kita ingin lagu ente yang menang itu menjadi lebih bagus ketimbang ente yang bikin gitu loh. Pastinya kan yang ente bilang tadi, arrangernya juga nggak main-main. Kalau pengalaman LCLD 13 dan sudah direncanakan, tapi belum kita deal. Saya boleh sebutin nih di sini, arranger, karena arranger nggak ada urusan dengan juri kan. Arrangernya itu yang kita udah siapin ada Alik Ababil, Hendro Saki, Ukat S, Dadang S. Ya, itu yang yang kita ingat tuh. Yang senior. Terus ada arranger lagi. Arranger itu ada 7. Yang 3 lagi dari yang kalangan muda. Ini lupa namanya, tapi 4 senior, 3 yang muda. Kenapa? Ya sesuai pesan Abah ente, harus ada kaderisasi dalam organisasi ini. Termasuk dalam penyelenggaraan lomba. Gitu, bro. Jadi semuanya 7 ya, arranger ya. Arranger 7. Ada 7. Juri ada 9. Dan itu nanti dari 7 salah satu dipilih nggak? Maksudnya? Kan 7 nih arranger. Nanti semuanya 7-7-nya. Malah rencana bukan 7. Cuman yang terdata baru 7. Rencana kita, kita pengen pemenang ada 12. Ada 12 lagu. 12 lagu. Rencana. Kalau memang lagu target kita terpenuhi ada 12 lagu yang terbaik, berarti kita nyiapin arranger 12 orang. 12 orang. Karena kita pengennya satu orang berarti. Kenapa? Kita ingin arranger kita itu fokus dengan lagu yang ditanganin itu. Kalau kita kasih 2 lagu, lu jadi ngaco ntar. Kualitasnya kayak Uber setoran. Orang ketika bekerja udah bersetoran ya begitu dah. Itu. Benar. Oke, bro. Ini yang terakhir nih, bro nih. Dari tadi terakhir nggak nanya. Habis ini sih kayak petasan ini aja. Kan ente nanya balik lagi ke LCLD, gue jelasin lagi. Iya. Bro, ini pesan-pesan terakhir nih. Artinya ente kan sebagai anggota PAMI. Bahkan pengurus lah di PAMI ya. Pengurus PAMI. Ya, artinya ente punya harapan-harapan lah
untuk dangdut nih khususnya. Iya dong. Iya. Iya kan. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa nih bagi untuk para pencinta dangdut nih, khususnya Penyanyi dangdutnya. Jadi gini, apa itu pesan-pesan ente? Ane nggak bisa pesan, cuman pengalaman. Artinya gini, Oke. seorang penyanyi buat Ane, penyanyi yang baik itu harus punya etika dan estetika. Tuh. Paham dong? Iya. Penyanyi etikanya gimana sebagai penyanyi, estetika sebagai penyanyi, itu yang utama. Oke. Oh, suara saya jelek. Sekarang studio bisa mainin suara tuh yang jelek jadi bagus. Yang falas jadi bener. Iya. Iya. Tinggal potong-potong. Palas nih. Udah nyambung aja nih. Iya kan? Tinggal terusin sambung. Sekarang era digital. Digital, ya Kan gitu. Hmm. Tapi yang nggak ada sekolahannya adalah etika dan estetika. Dan itu utama buat gue adalah kalau ente mau jadi penyanyi yang baik dan dikenal orang, jaga etika dan estetika. Oh, penyanyi dangdut yang gini. Nggak juga, gue nggak salin penyanyinya. Kenapa? Terus Pami kok nggak komentar? Penyanyi udah enggak tuh gue. Gue nggak bisa salin penyanyi full. Oke. Kita harus lihat dulu situasi ketika penyanyi itu melakukan hal yang kita anggap porno aksi. Bisa jadi keinginan penonton. Kadang-kadang kan penonton, wah bubar ah, nyanyi begitu kan gitu. Kebetulan dia nggak punya iman nih si penyanyi dan lagi butuh duit karena anak belum beli susu di rumah. Dia ikutin kemauan penonton. Dia umbar aurat. Gitu? Bisa juga karena si pemain musik biar dapat saweran gede dia nyuruh, woi yang hot dong nyanyinya lagunya, biar dapat saweran gede karena nanti bisa dapat tuh pemusiknya. Terus kenapa Pami nggak komentar, nggak bisa komplain? Satu, kenapa Pami nggak bisa komplain, nggak bisa komentar? Kita harus lihat yang melakukan porno aksi anggota kita bukan. Kalau bukan apa urusannya? Nanti kita dibalik. Lu ngasih makan gua kagak Pami? Ngelarang gue. Tapi oh, kan kenapa nggak dilaporin polisi? Bro, emang bukannya- kita aparat hukum. Bukannya undang-undangnya udah ada tuh. Ya, itu tugasnya aparat hukum, bukan tugasnya Oh, Pami. bukan Pami ya. Kan tadi, kok Pami nggak nangkep? Emang kita polisi. Nah, ini yang Kok banyak. kita nggak lapor polisi? Ya polisi kan Iya. dia bisa tahu. Jadi memang ini yang banyak orang belum paham. Ada juga yang ngomong begitu. Ya. Itu kok Pami diem aja. Ada yang pernah ngomong sama aneh begitu. Ente bukan Pami nih. Heeh. Ente perempuan. Ya. Ente nyanyi hot. Terus aneh tegur. Ente bukan anggota nih. Ente pasti jawab, emang gue siapa lu? Yang aneh balikin pasti. Iya. Iya. Lu ngasih makan gue kagak, ngelarang-larang. Kalau lu ngelarang gue begini, lu ongkosin hidup gue. Iya. Ayo Pami berani nggak ngidupin ongkos gue, anak gue, kontrakan gue, siapa yang mau bayar kalau gue nggak lakuin ini? Ya artinya bukan kapasitas Pami lah. Dan kesalahan Pami juga nggak bisa juga sih. Artinya gini, kita harus yakin, gue harus introspeksi. Pami juga kurang pembinaan turun ke bawah kepada anggotanya yang di bawah. Oke. Tapi kita harus maklumin kenapa Pami nggak bisa turun ke bawah. Pami ini organisasi yang nggak ada duitnya. Semua roda organisasi pada patungan pengurusnya. Untuk rapat aja kita bayar sendiri, makan minumnya. Bagaimana mau bikin turun ke bawah? Ada yang bilang komentar, Pami kan pengurusnya papan-papan atas. Iya, mereka juga kan sibuk buat perutnya masing-masing. Iya. Masa selamanya ngurusin duit buat Pami doang, ngasih job terus bagi Pami. Ini kan dia nggak usah jadi pengurus. Gitu deh. Itu kalau jadi yang utama buat seorang penyanyi, pokoknya yang berkesenian buat gue adalah harus punya etika dan estetika. Lu sebagai pemusik harus punya bagaimana etika seorang pemusik, bagaimana estetika seorang pemusik. Kan gitu. Iya. Orang son urusannya ada. Yaitu estetikanya. Bagaimana estetika itu kan satu keindahan. Orang son estetika harus ada. Gendangnya jangan jeblak. Itu kan butuh estetika seorang son. Iya. Engineer. Jadi dalam berkesenian itu etika dan estetika utama selain adab. Oke. Kan gitu. Nah. Ya toh? Etika kan termasuk adab dong. Iya. Jadi pegang etika dan estetika. Seperti bapak lo, demi kehormatan boleh lapar. Iya. Ya toh? Ya kan? Lagu boleh tuh ya, miskin. lagunya tuh ya. Ya kan ada. Nah. Demi kehormatan boleh lapar Iya. kan gitu. Jangan demi harga diri jangan dengan miskin Jangan daripada jual harga keimanan. diri dijual kan gitu. Nah, itu harus itu. Dan lu kalau mau cari simpati ya itu tadi, pegang etika estetika. Dan penyanyi yang baik, penyanyi itu kan sebenarnya komunikasi. Komunikasi bagaimana dia mengkomunikasikan sebuah lagu kepada penontonnya apa yang diinginkan oleh penciptanya. Maka dibuktilah komunikasi.
komunikasi dibutuhkan etika. Jadi ketika mau nyanyi paling nggak izin lah sama penciptanya. Orang bikin lagu nggak gampang, bro. Lu nyanyi-nyanyi lu dapat duit, penciptanya miskin. Dia nggak tahu bikin etika lagu. dong. Bikin lagu dipikir gampang kali. Izin, main YouTube, main cover aja breng. Lo yang dapat duit, pencipta tetap miskin. Lo nggak punya etika. Cuma cari duit di YouTube, cover, lo lupain penciptanya. Lo nggak punya etika. Dan ada undang-undang hak kekayaan intelektual sekarang, bro. Iya. Lo bisa dipidana sekarang cover-version tanpa izin. Ada pidananya ya sekarang. Itu sudah berlaku dari tahun 2014 undang-undang ini. Hati-hati YouTuber yang suka cover version. Gua kasih tahu tuh undang-undang HAKI namanya, undang-undang hak kekayaan intelektual. Enggak sembarangan, enggak bisa semaunya. Kan kadang-kadang menyanyi dengan gampangnya cover version tanpa izin, dia dapat iklan tuh di YouTube-nya dia, channelnya. Mikirin nggak penciptanya? Iya. Nggak punya etika, lo nggak punya adab sama pencipta. Pencipta bikin lagu susah, arranger bikin musik harmonisasinya bagaimana? Mikir, bro. Begadang-begadang. Kadang-kadang nggak bisa boker. Iya. Lagi nanggung nih, nulis partitur. Penyanyi enak aja. Biar lapar juga. Bikin channel nyanyi-nyanyi, lo dapat iklan nggak kebagian tuh penciptanya. Iya. Nggak kebagian tuh para arranger. Makanya pemerintah membentuk yang namanya LMKN. LMKN membentuk bawahannya ada LMK. Ini orang-orang yang menarik royalti. Dan memang resmi diangkat oleh pemerintah, lembaga yang diangkat oleh pemerintah. Negara langsung nih yang undang-undang udah ada, undang-undang HAKI tahun 2014. Jadi orang mengcover aja tanpa izin. Kalau si pencipta yang nggak senang bisa dilaporin, ente bisa kena pidana 14 tahun. Mati lu. Hati-hati. Gua mah ngasih tahu aja, kan kita temen. Kita udah baik ya. Baik. Udah ngasih tahu kita nih. Kalau pencipta yang nggak senang hati dia bisa lapor, ente pidana 14 tahun, bro, ente dibui tanpa izin di channel itu ente. ancaman pidananya 14 tahun. Yes. Dan pidana itu badan. Uangnya 1 miliar. Ente dapat iklan cuma 10 juta. Bayarnya 1 miliar. Mikir, bro. Dengan etika, telepon, bang, saya dapat duit 10 juta, abang juta aja. Seneng kok pencipta. Iya. Seniman itu bukan dinilai duit. Lu komunikasi dengan baik, etika lo izin. Seniman itu udah asik benernya. Iya. Jangan lo ngenyang di atas penderitaan orang, bro. Waduh. Bahaya itu mah. Lu juga suka cover ya? Enggak. Cover paling lagu bapak lo ya? Iya. Bapak lo nggak mungkin pidanain lo. Gue izin. Ya nggak izin kan, bapak lo nggak mungkin pidanain lo. Ini gue cuma ngingetin orang-orang yang nggak pernah ada etikanya, bikin bawain lagu tanpa izin. Kan bahasa Betawinya ngehe lu, kenyang di atas penderitaan orang, kan gitu, bro. Oke, bro ya. Ini terima kasih banyak. Jadi etika dan estetika aja. Poinnya itu ya. Oke. Poinnya itu. Etika dan estetika. Ya. Gua kayak yang bener ya. Enggak, emang bener. Emang bener harus disampaikan. Ini besok pasti banyak cacian nih buat gue nih di kolom komen lo. Joji kalau ngomong kayak yang bener kayak gitu ya. Astagfirullah. Bro Oji, Siap. Ini saya berserta tim Vicky Orma Berkelana mengucapkan terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Ini gue juga demen nih. Diundang ini paling enggak kan soal yang tadi PAMI. Bagaimana tanggapan orang terhadap bapak lo di PAMI yang ingin menguasai PAMI, gue bisa bantah. Itu tentang program PAMI, gue bisa jelasin. Gitu kan. Dan kenapa PAMI tidak bisa bertindak pada orang yang porno aksi? Ya itu tadi, kita lihat dulu anggota bukan, kita bukan aparat hukum, bukan penegak hukum. Jadi PAMI ini hanya organisasi yang coba berusaha untuk mempersatukan dan membina orang-orang dangdut. Selesai, Pak. Ya artinya bukan kapasitasnya PAMI lah kalau yang di luar anggota. Emang kita marinir air tawar. Emang kita polisi, kan bukan. Oke, Bro Oji, terima kasih banyak. Salam buat Ayah. Insyaallah. Waalaikumsalam. Semoga Ayah Jaja dan Bang Oji selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Klaners. Klaners, terima kasih banyak sudah selalu setia menyaksikan konten-konten dari Vicky Orma Berkelana. Saya mohon izin pamit. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di acara BBS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.